Halo, selamat malam semuanya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan pengenalan GPS. Video ini saya buat sebagai soal UTS, mata kuliah survei dan pemetaan. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Henrikus Dodelis Hasan, biasa disapa Hendrik. NIM saya 2423812040, kelas B, semester 2, Prodi Pengelolaan Hutan, jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan berkaitan dengan pengenalan GPS atau biasa disebut dengan Global Positioning System. Yang pertama, definisi GPS. GPS adalah sistem navigasi satelit yang memungkinkan penentuan lokasi di seluruh dunia dengan akurasi yang tinggi. Yang berikut fungsi utamanya. GPS berfungsi untuk menentukan posisi geografis seseorang atau objek di permukaan bumi menggunakan sinyal dari satelit yang mengorbit bumi. Sejarah singkatnya, GPS pertama kali dikembangkan oleh militer Amerika Serikat pada tahun 1973 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1995. Saat ini, sistem GPS digunakan untuk berbagai kebutuhan sipil, termasuk navigasi kendaraan, ponsel, dan aplikasi lainnya. Yang berikut konsep dasar. GPS menggunakan teknologi satelit yang bekerja berdasarkan pengukuran waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai penerima GPS dari satelit. Yang berikut komponen utama GPS. Yang pertama, satelit GPS. Sistem GPS memiliki konstelasi 24 satelit aktif yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke penerima di bumi. Setiap satelit mengirimkan sinyal yang berisi informasi tentang lokasi satelit dan waktu pengiriman sinyal. Yang berikut penerima GPS. Alat yang menerima sinyal dari satelit GPS dan menghitung posisi pengguna berdasarkan waktu yang dibutuhkan sinyal untuk sampai. Penerima GPS dapat berupa perangkat mobile, kendaraan, atau perangkat lain yang dilengkapi dengan teknologi GPS. Yang berikut stasiun pengendali. Stasiun ini mengelola dan mengawasi satelit GPS, memonitor posisi satelit, serta melakukan koreksi jika terjadi penggunaan atau kesalahan orbit. Stasiun ini juga mengirimkan informasi koreksi ke satelit untuk memastikan sistem GPS tetap akurat. Yang berikut cara kerja GPS. Prinsip trilaterasi. GPS bekerja berdasarkan prinsip trilaterasi yang berarti posisi Anda dihitung dengan mengukur jarak ke beberapa satelit. Setiap satelit memberikan informasi tentang posisinya sendiri dan waktu saat sinyal dikirim. Yang berikut langkah-langkah proses kerja GPS. Yang pertama, penerima sinyal. Penerima GPS menerima sinyal dari setidaknya 4 satelit. Yang kedua, pengukuran waktu. Sinyal dari satelit mengandung informasi tentang waktu pengiriman sinyal. Penerimaan GPS mengukur waktu yang dibutuhkan sinyal untuk sampai yang memungkinkan perhitungan jarak. Yang ketiga, perhitungan posisi. Dengan mengukur jarak dan beberapa satelit, penerima GPS menghitung posisi geografisnya. Minimal 4 satelit diperlukan untuk menghitung posisi 3D atau latitude, longitude, dan attitude. Yang berikut akurasi. Keakuratan GPS sangat diperlukan oleh jumlah satelit yang dapat diterima serta kualitas sinyal. Yang berikut cara operasi GPS. Yang pertama, satelit mengirimkan sinyal. Satelit GPS mengirimkan sinyal yang berisi informasi posisi satelit atau waktu saat sinyal dikirimkan. Yang berikut penerimaan GPS menghitung jarak. Penerima GPS menghitung jarak dari setiap satelit berdasarkan waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai perangkat. Cara operasi yang ketiga, menghitung posisi. Dengan menggunakan data dari beberapa satelit atau biasanya 3 hingga 4. Penerima GPS menggunakan trilaterasi untuk menentukan posisi geografis dan waktu. Cara operasi yang keempat, menghitung waktu. Waktu dalam sistem GPS sangat akurat, menggunakan jam atom yang terpasang pada satelit. Hal ini memungkinkan perhitungan posisi yang sangat tepat. Yang berikut tantangan atau kendala GPS. Yang pertama, gangguan sinyal. Sinyal GPS dapat terganggu oleh hambatan fisik seperti gedung yang tinggi atau di daerah perkantoran, hutan yang lebat, atau kondisi cuaca yang buruk. Yang kedua, refleksi sinyal.
Sinyal GPS dapat dipantulkan dari gedung atau objek lain sebelum diterima oleh penerima, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan posisi. Yang ketiga, interferensi atmosferik. Kondisi atmosfer seperti ionosfer atau troposfer yang tidak stabil dapat mempengaruhi akurasi sinyal dan waktu perjalanan sinyal. Yang keempat, keterbatasan jumlah satelit. Di beberapa area terpencil, jumlah satelit yang tersedia mungkin terbatas, yang dapat mempengaruhi akurasi posisi yang dihitung oleh GPS. Yang kelima, pemeliharaan dan gangguan satelit. Satelit GPS diperlukan dan dipelihara secara rutin, sehingga gangguan sistem satelit atau kegagalan satelit dapat mempengaruhi layanan GPS. Yang berikut keuntungan yang diterima oleh GPS. Yang pertama, akurasi tinggi. GPS dapat memberikan posisi yang sangat akurat, bahkan hingga beberapa meter atau tergantung pada kondisi dan perangkat. Yang kedua, tersedia 24 atau 7. GPS dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa tergantung pada kondisi cuaca atau waktu. Yang ketiga, mempermudah navigasi. GPS memudahkan navigasi dalam berbagai konteks, baik untuk perjalanan pribadi, komersial, atau militer. Yang keempat, peningkatan keamanan. Dengan kemampuan untuk menentukan lokasi secara akurat, GPS meningkatkan keselamatan dalam perjalanan atau kegiatan lainnya. Keuntungan yang kelima, fleksibilitas penggunaan. GPS digunakan dalam berbagai sektor seperti transportasi, pertanian, kehutanan, dan pemetaan. Yang berikut, kegunaan aplikasi GPS dalam industri kehutanan. Yang pertama, pemantauan dan inventarisasi sumber daya alam. GPS digunakan untuk memetakan dan menginventarisasi pohon atau tanaman di hutan, sehingga manajer hutan dapat merencanakan kegiatan pemeliharaan dan pemanenan dengan lebih efisien. Yang kedua, pengelolaan hutan berkelanjutan. Dengan GPS, dapat dilakukan pemantauan lokasi hutan yang dilindungi atau yang membutuhkan perhatian khusus, memastikan bahwa hutan dikelola dengan cara yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemantauan kebakaran hutan. GPS digunakan untuk memetakan lokasi kebakaran atau membantu petugas pemadam kebakaran untuk menentukan jalur akses yang paling efisien dan aman. Yang keempat, penebangan pohon. Dalam kegiatan penebangan, GPS membantu merencanakan rute untuk kendaraan atau alat berat agar tidak merusak area hutan yang tidak perlu. Yang kelima, perencanaan dan pengawasan. GPS digunakan dalam perencanaan proyek pembangunan infrastruktur di dalam atau di sekitar hutan, pembuatan jalan atau pembangunan fasilitas. Yang terakhir, kesimpulan. Relevansi GPS. GPS adalah teknologi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sektor kehutanan, untuk pemetaan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, pentingnya akurasi. Keakuratan dan keberlanjutan penggunaan GPS membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai industri, termasuk kehutanan, untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tantangan yang perlu diperhatikan. Meskipun GPS memiliki banyak keuntungan, beberapa tantangan dan kendala seperti gangguan sinyal dan kondisi atmosfer harus diperhatikan untuk memastikan akurasi dan efektivitas penggunaan GPS. Perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, sistem GPS terus memberikan layanan yang lebih baik di masa depan. Baik, sekian presentasi berkaitan dengan pengenalan GPS dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Untuk itu, saya meminta kepada saudara sekalian semua yang menonton video saya ini agar like, komen, dan subscribe video saya ini. Terima kasih. Selamat malam.